Oke, ini saya record ulang. Oke, saya share screen lagi, kembali ke codingan. Nah, ini kita sudah buat formulir.play.php. Nah, kita ganti codingnya, form ya sesuai ini. Kita copy aja. Nah, ini saya tinggalkan dulu ya. Nanti akan menghasilkan apa, kita lihat. Form method postnya ini supaya kita bisa mengeposkan data ke formulir ya. Ini tadi kan formulirnya yang metodenya get. Nah, kita buat satu lagi formulir yang metodenya post. Nah, return-nya jangan formulir, tapi misalkan pesannya. Formulir berhasil disimpan. Nah, oke. Nah, jadi kita kasihkan data formulir, berarti actionnya juga formulir. Nah, kita beri input misalkan type. Misalkan namanya apa? Name kayak gitu ya. Ini kasih namanya. Nama. Kemudian isi keluhannya apa? Nah, ini text area ya. Text area. Bisa kasih name juga. Name sama dengan keluhan. Kemudian satu form. Ini dikasih ganti baris ya. Kemudian satu form untuk submitnya ya. Submit. Nah, ini kita udah buat formulirnya, HTML-nya ya. Dan kemudian supaya nanti bisa memanggil root dengan metode post / formulir ini ya. Ya, jadi kita get dulu kan, karena kalau post kan nggak bisa langsung dibuka di browser ya. Bisa sebenarnya pakai Postman sih, tapi kita mungkin belum pakai Postman karena kita belum membahas tentang REST API. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin masih bingung tentang REST API, jadi saya demokan untuk membuat form dulu ya. Nah, ini ya. Terus formulir. Ini kalau dilihat source-nya akan seperti ini. Method post action formulir. Ini bisa isikan namanya, kemudian keluhannya apa. Maaf, salah aku. Bla bla bla. Kita submit.
Nah, ini akan terjadi error ya. 419 pack expired. Nah, ini harusnya kan nggak seperti itu ya. Kalau kita mengikuti codingan ini, root post / formulir ini harusnya menghasilkan pesan formulir berhasil disimpan. Namun ternyata error ya. Ini kenapa? Karena dari Laravel sendiri, ini ya dokumentasinya ya. Sebenarnya sudah ada yang namanya CSRF protection. Ini ya untuk keamanan. Jadi tidak bisa orang mengirimkan data dengan sembarangan. Jadi ada defaultnya dia sudah mengaktifkan CSRF protection. Jadi untuk bisa mengirimkan post data ini harus ditambahkan ini ya @csrf ini di dalam blade-nya. Ya, jadi harus tambahkan @csrf. Ya, oke. Kita ulangi. Yang ini ya. Ini get formulanya kan seperti ini. Nah, kita isi. Kemudian kita submit. Nah, ini baru berhasil. Karena ada pesannya formulir berhasil disimpan. Karena tadi di codingan kan. Mas, kenapa aku ditinggal, Mas? Di codingan. Tadi seperti ini ya. Dia kan return string formulir berhasil disimpan. Nah, ini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan get formulir? Sorry. Yang kita tambahkan @csrf di blade-nya tadi. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah dia menambahkan satu garis yang ini ya secara otomatis input type hidden name token kemudian value-nya ini. Ini dari bawaan dari Laravel-nya. Jadi kalau kita pakai Laravel itu cenderung aman ya kalau mau mengikuti ini ya sesuai dokumentasi yang diberikan. Yang baru gitu loh. Oke, kita bisa menggunakan metode yang lain juga, misalkan put. Ya. Misalnya ini tambah aja action formulir. Nah ini action formulir ini berarti kita mendefinisikan routingnya itu juga berdasarkan iya actionnya di sini. Jadi ini action formulir. Jadi kita tuliskan action formulir. Nah, kalau ini put berarti ini juga put. Formulir berhasil diubah. Kalau put itu kan biasanya untuk mengubahnya. Patch put atau patch itu biasanya untuk mengubah. Post itu untuk meng-create. Delete untuk mendelete. Menghapus. Nah, kita coba. Waduh, cepat banget. The get method the root support method path. Nah ini metodenya nggak diizinkan ternyata. Nah ini ada settingannya. Oh ternyata nggak gitu ya caranya. Metodenya tetap post. Tapi di sini metode put. Nah
action formulir ini formulir berisi juga. Oke, delete sama aja. Jadi kan nanti ada put, patch, delete seperti itu. Option. Nah, ini tentang routing ya. Gampang sekali. Nah, kalau coding kita seperti ini cenderung kita kurang rapi ya, karena ini rootnya banyak sekali langsung return. Nah, sekarang kita akan masuk ke controller ya. Jadi ini nanti dibuatkan satu controller khusus. Jadi nanti codingannya masuk di controller. Dokumentasinya controller ini. Nah, secara basic controller ini defaultnya seperti ini ya. Jadi contoh codingannya seperti ini. Dia pakai namespace app http controller. Jadi nanti naruh filenya itu di dalam folder app http controller. Di sini ya, app http controller. Ini copy aja. Kita buat misalkan file keluhan controller.php. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini nama kelasnya ini harus sama dengan nama file. Keluhan, jadi kita ubah keluhan controller, extend controller. Kalau ini bawaannya, jadi dia harus extend ke http controller. Ini modelnya kita hapus dulu karena kita nggak pakai model. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan metode-metode di sini. Nah, metode ini yang nanti akan dipanggil di routing ya. Misalkan index. Ini sama aja, kita bisa merender view di sini. Formulir, tadi kan view-nya formulir. Kita belum berikan datanya, view aja. Nah, ini kita sudah membuat yang namanya keluhan controller. Nah, kita ubah yang semula codingan kita seperti ini, kita ubah dengan memanggil controller. Caranya gimana? Caranya, berarti setelah root get slash formulir ini, seperti ini, kemudian kita isikan nama controller, kemudian diikuti dengan nama metodenya ya, seperti contoh di dokumentasi ini. Nah, ini root get, kemudian nama controllernya, kemudian ini metodenya. Nah, kita implementasikan aja. Kita panggil keluhan controller. Nah, ini kalau teman-teman kemarin sudah install PHP Intelligence ini langsung akan otomatis ke use ini. Kelas titik 2 kelas, kemudian nama metodenya tadi apa? Index. Ini array ya, jadi di dalam kurung siku ini. Nah, ini ganti aja, jangan formulir, tapi kita isikan udah keluhan. Jangan. Oke, kita coba slash keluhan. Nah, ini kan akan sama dengan slash formulir tadi. Kan karena kita ganti slash keluhan, ya, jadi aksesnya slash keluhan. Nah, ini manggil keluhan controller class, kemudian metode index. Nah, ini tadi
untuk postnya actionnya ini, post actionnya ini kan juga dari sini ya. Nah ini kita pindahkan juga ke controller ya. Jadi kita buat satu metode lagi, ini copy paste aja. Namanya action gitu aja ya. Nah tutupnya masuk aja misalkan formulir keluhan berhasil disimpan. Oke. Kita edit dulu formulir batch-nya, kita arahkan, ini nggak usah pakai ini ya. Kita pause aja dulu. Nah, action formulir ini berarti kita buat misalnya keluhan ya, post. Jadi routingnya itu nanti batch-nya adalah keluhan, tapi metodenya post. Jadi buatnya di sini, berarti slash keluhan, postnya. Nah, ini diganti keluhan controller dot kelas kemudian action. Nah, kita coba lagi. Oke. Submit aja. Keluhan berhasil disimpan. Nah, ini. Kemudian ada lagi. Nah, ini kita bisa menyisipkan parameter yang namanya ID ya. Parameter. Jadi yang kita isikan tadi adalah misalkan kan seperti ini, slash get slash keluhan. Nah, kita mau tambahkan satu parameter misalkan keluhan di ini kita isi aja detail ya, detail keluhan. Jadi kita buat metode yang namanya detail. Nah, cara ngelempar ID-nya gimana? Ini kan ada parameter yang namanya ID. Nah, di sini tinggal masukin aja ID-nya di metodenya ini. ID Anda adalah Nah, ini kita buat routing baru keluhan slash ID. Jadi nanti kalau kita buka keluhan slash 5. Ini, nah, ID Anda adalah 5. Jadi 5 ini sesuai dengan routing yang ada di sini. Parameter yang ada dalam routing ini ya, keluhan slash ID ini. Ini ID ini cuman ini aja ya, parameter aja ya. Ini bisa diganti name atau apa. Dan slash Agung berarti dia nama Anda adalah Agung.
Nah, ada lagi yang namanya root resource. Nah, root resource ini satu paket ya. Kalau kita mendefinisikan resource, misalkan ini foto ya, contohnya foto controller.class, ini satu paket yang nantinya ini seperti mendefinisikan satu-satu routing di bawah ini ya. Jadi get/foto, kemudian get/foto/create ini rootnya di sini, rootnya di sini. Ini root name-nya ya, root name-nya. Kemudian ini action-nya ini. Nah, ini biasanya kalau untuk root tinggal ini aja. Lebih mudah. Nggak perlu satu-satu dideklarasikan. Tinggal kita mematuhi apa yang ada di sini. Jadi nanti kita membuat metodenya ya sesuai yang ada di sini. Jadi kalau /index, misalkan /create, store, show, edit, nah dan sebagainya. Nah, oke, kita buat ya. Kita buat misalkan root resource ya. Oh sorry, kita buat controllernya dulu. Nah, cara bikin controllernya sebenarnya ada satu tools ya, tools yang namanya Artisan di Laravel. Itu banyak sekali tools yang sudah disiapkan oleh Laravel. Jadi kita membuat file controller itu tidak perlu manual ya tadi. Tadi manual kan bisa keluhan controller. Nah sebenarnya kita juga bisa menggunakan command line. Jadi komennya itu cukup kita ketikkan PHP Artisan kayak gini ya, make controller. Ini kalau buat controller. Kemudian nama controllernya. Nah misalkan kita mau buat apa nih? Kan pelanggan ya, data pelanggan lah. Kita mau buat root data pelanggan controller. Controller created successfully. Ya, ini berarti sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian sudah otomatis masuk ke sini pelanggan controller. Nah, ini sama. Nanti strukturnya juga sama. Bedanya ini yang tadi kan manual, kalau ini by command line nanti akan disiapkan seperti ini. Nah, kayak kita buat pelanggan controller nanti kita tambahkan aja routing tadi ya, resource ya, resource pelanggan kayak gini ya, pelanggan controller plus kayak gini ya. Kita cek ya, resource tidak pakai S ya. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita mau definisikan satu-satu ya, satu-satu. Nah, misalkan untuk get-nya itu dia actionnya berarti index. Jadi kita buat action index dulu. Ini harus public, ini ya public function. Artinya seperti ini, function index. Terus kemudian enter. Nah, biasakan kalau PHP itu kurung kurawalnya di bawah ya. Karena ini ngikutin standarnya. Kalau kita ngoding dengan PHP itu biasanya kurung kurawal ini di bawah. Karena ada teman-teman yang di sini ya, tapi itu enggak standar. Standarnya itu di bawah. Silakan teman-teman lihat contoh-contoh library yang dibuat orang itu biasanya mesti kalau dia buat kelas itu di bawah, selalu di bawah ini. Jadi codingnya nanti rapi karena mengikuti standarisasi. Nah, kita buat view-nya dulu karena kita mau menambah di pelanggan indeks ini, kita mau buat misalkan ini daftar pelanggannya. Jadi view pelanggan indeks.
Nah, kalau ada dot sini ya, ada dotnya ini ya berarti kita buat view-nya itu nanti di dalam folder pelanggan. Jadi di sini ada views, kemudian kita bikin folder dulu, namanya pelanggan, dan kemudian baru kita buat filenya di sini index.let.php. Nah, seperti itu. Nah, daftar pelanggan nanti isinya apa? Isinya ya berarti kita isikan daftar pelanggan ya. Ini kita buat dulu headernya, daftar pelanggan kayak gitu. Nah, kemudian di sini itu tabel ya, di sini ya. Tabel. Misalnya nama pelanggan. Kemudian apa? Nama, misalkan nomor telepon. Misalkan lagi domain. Alamat. Nah, kita isikan datanya. Ini TD. Magung. Satu. Alamat. Kita lihat di sini. Kita akses slash pelanggan pasti sudah muncul. Nah, ini view pelanggan indeks ini. Nah, ini belum ada bordernya, kita kasih border biar kelihatan tabelnya. Style border. Ya, munculnya. Kita buat HTML yang bener aja ya, beneran HTML komplit dari dokumen title-nya. Oke, kita akses kembali ya data pelanggan. Nah, sini tadi indeks udah, kita kembali lagi ke dokumentasi. Nah, kemudian create. Nah, ini mempersiapkan untuk halaman yang untuk menambah ya, menambah
data pelanggannya. Jadi kita buat action yang namanya create. Sini copy aja, pelanggan create. View-nya juga dibedakan aja, jadi pelanggan create. Nah, ini kita copy dari formulir ini. Ini save as aja. Namanya create.php. Ini adalah tambah pelanggan. Kemudian formnya tadi ya, formnya niru di sini aja, nggak apa-apa. Keluar depan apa? Action. Name-nya keluhan. Nama, terus kemudian nomor telepon, kemudian ini alamat ya. Nah, karena yang panjangan biasanya alamat, jadi yang teks area kita buat alamat aja ya. Nah, ini nama ya, Indonesia aja. Nah, alamat ini coba nomor teleponnya. Nah, udah. Nah, kita lihat, kita buka kalau mau akses halaman formulir pelanggannya tadi. Jadi dengan mengakses pelanggan/create ini. Nah, ini nanti masuk ke formulir ya, input data pelanggan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa juga menambahkan satu link nih ya. Link misalkan di sini tambah pelanggan seperti itu. Di sini tambah pelanggan misalkan di sini ya. Di sini kita kasih div ini ya. Div href pelanggan create. Ini salah, sorry ya. Ini harusnya yang di list pelanggan tadi ya, daftar pelanggan. Ini kita pindah aja nanti. Tambah pelanggan. Jadi Alatan lah. Seperti itu. Nah, sini. Nah, ini akan ngelink ke sini. Nah, linknya nanti ini kan sebenarnya kan pelanggan/create ini kita bisa gantikan dengan cara gini. Ini kurang awal, kemudian root. Nah, ini nama routingnya ya. Routing tambah pelanggan itu kalau kita lihat di sini ya. Di dokumentasi ini ya. Root name-nya photos.create. Nah, ini kita copy, ganti photosnya ganti dengan pelanggan.create.
Ini sama aja. Coba ini. Nah, sama aja. Sama. Nah, ketika actionnya create ini kita juga bisa mendefinisikan. Ini kan tadi yang tambah pelanggan. Ini elemen create ini ya. Tambah pelanggan ini actionnya jangan seperti ini, tapi seperti ini ya. Road. Nah, actionnya pelanggan ini routingnya itu yang di sini ya, yang post ini, store ini, post store. Jadi kalau ini view-nya, view formulirnya, kalau slash create ini view formulirnya, kalau postnya ini ya, store ini. Jadi pelanggan store. Nah, kalau kita lihat kodenya view page source ini, nah ini nanti kodenya ini seperti ini, slash pelanggan, metodenya post. Nah, kita buat dulu store-nya. Jadi tadi kan metodenya store. Kita isikan aja. Return store. Ini aja nih. Pelanggan berhasil ditambahkan. Ayo, Tonio, ayo lebih kere. Ini dulu juga kere. Ini berhasil ya, pelanggan berhasil. Mohon untuk teman-teman semua diharap ini ya, mematikan suaranya ya, speakernya dimatikan terlebih dahulu biar dalam materi tidak ada suara lain kecuali dari pemateri. Kecuali kalau ada interupsi ya, silahkan nanti mic-nya diaktifkan. Interupsi misalkan share-nya tidak sesuai atau suara dari pemateri ini tidak terdengar seperti itu. Dan untuk mohon teman-teman semua kerjasamanya. Teles, maaf Tiles, matiin Teles itunya. Karena kalau di dari Kontrol aja Pak Agung. Oke, saya kontrol ya, coba ya.
dia berkorong dia. Oke. Ah. Oke, sudah ya. Oke. Oke, mohon maaf ya. Ya kemarin sih ada untuk mute Al, tapi di sini kayaknya saya nonaktifkan pas waktu meeting. Kok nggak muncul ini ya? Karena biasanya kalau di mute dari host, nanti kalau ada kendala apa-apa, interupsinya ini ya kurang jelas nih kalau di chat itu. Oke, tidak masalah, kita lanjutkan aja. Oke, tadi kita udah membuat action dari create data pelanggan ya. Nah ini, yang selanjutnya ini ya actionnya ini di store ini. Selanjutnya kita buat untuk show-nya. Ini kalau ada parameternya seperti ini biasanya itu untuk melihat detail ya, detail data dari pelanggan misalkan kalau kita konteksnya pelanggan. Jadi metodenya adalah get actionnya show ya. Actionnya show, jadi kita buat metode di sini show. Nah, kita buat view lagi ya, karena ini kan HTML ini. Pelanggan show. Nah ini sama seperti create ya, cuman kita copy aja ya, save as aja. Cuman dia kan bukan inputan ya. Shoot. Ini detail. Jadi nama ini langsung aja, jadi dia bukan inputan karena namanya Agung. Nomor telepon, misalkan sekian. Kemudian alamatnya tidak perlu juga ada metodenya ya. Kalau kayak gini nanti jadi satu, jadi saya kasih paragraf dari sini. Oke. Nah,
Cara aksesnya gimana? Ya, cara aksesnya ya tadi kan rutinnya slash foto, kemudian slash parameternya. Nah, di sini nanti ada parameter ya. Biasanya itu pakai ID. Nah, kalau di sini berarti pakai pelanggan slash berarti ID-nya misalkan 5. Nah, ini masih sama semua ya, karena kita kan belum ada koneksi ke database. Jadi nanti kalau ada koneksi ke database, misalnya ID 1 itu siapa, Agung, misalkan ID 2 nanti ada Budi, kemudian siapa, kemudian ada Bayu, dan sebagainya. Nanti lihat detailnya di sini. Nah, misalkan, nah ini kita tambah 1 ya. Tambah 1 kolom itu untuk lihat detail. Jadi di indeks ini biasanya ada aksi. Sini bisa lihat. Gitu. Href kemudian. Nah kalau ini harus manual ya, karena nanti kan ada ID-nya. ID-nya itu tiap baris ini kan bisa banyak sekali ya data. Ini kan punya ID sendiri-sendiri. Misalnya ini 1, 2. Anjono, Semarang. Oke. Kita lihat daftar pelanggan. Daftar pelanggan maksud saya. Nah ini sudah nge-link ke detail pelanggan. Oke, itu. Kemudian satu lagi, masih ada 2 ya, edit nih. Edit. Nah kalau edit ini berarti ini form ya. Kalau get ini biasanya masih form karena dia belum merubah data. Nah, kecuali yang put atau patch ini, ya ini yang actionnya ya, actionnya. Jadi kalau kayak post, put, patch ini berarti biasanya itu ada transaksi di sana. Transaksi itu maksudnya sesuatu yang akan merubah data kayak gitu. Jadi post itu kan berarti konteksnya adalah menambah ya, menambah data pelanggan. Jadi ini nanti ada transaksi insert ya, kalau di database itu nanti insert. Kalau put atau patch ini nanti update. Kayak gitu. Kalau delete ya nanti delete. Kalau get sendiri kan dia nggak transaksi karena dia kan cuma select aja ya. Select kalau biasanya di database itu select. Oke, kita buat ini formnya sama seperti dengan create. Nah, save, edit. Metodenya tadi apa? Metode put. Nah, actionnya itu nanti ke put atau patch-nya ini. Berarti kalau ini rutinnya berarti foto slash ID. Misalkan, nah ini juga nggak bisa pakai root ini. Ini harus gini, pelanggan slash 3 1. Nah ini nanti diganti variabel yang namanya ID ya. Nanti kalau sudah membahas ke database
Nah, nanti ada yang namanya ID dari data ini sendiri, data pelanggan detailnya. Kemudian di pelanggan controller kita tambahkan apa? Kita tambahkan yang namanya edit. Edit ya benar ya. Ya, tapi routingnya itu kayak gini ya. Jadi nanti pelanggan dulu, kemudian ID-nya, kemudian baru /edit. Nah, route name-nya .edit, ini action-nya edit. Benar edit ya. Edit. Tapi dia ngelempar parameternya, parameter yang namanya ID. Nah, di daftar pelanggannya ini action-nya tambah satu lagi. Mungkin jangan hanya lihat aja, tapi juga biasanya ada yang namanya ubah. Ubah pelanggan slash tadi kan rutinnya kan pelanggan slash dia ID-nya, pokoknya yang pengenalnya ya. Kemudian slash edit. Nah, kita reload dulu, yang di sini ada ubah. Nah, ubahnya ini pelanggan /1/edit. Nah, cara nampil yang satu ini ya, misalkan kan dia biar tahu bahwa satu ID-nya ini ID 1 ya. Jadi di sini tambahkan aja pelanggan. Tadi edit ya ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa ngeset data di sini. Nah, data di sini ini nanti akan ditangkap di view-nya. Kita misalkan ID. Nah, kemudian view mas dia data ya, datanya. Kalau seperti ini berarti nanti kita bisa nangkap ID-nya di sini. Pelanggan ini. Nah, di sini bisa kasih misalkan ya ID .2 ID ini ya, ini variabel ID dalam kurung awal 2 kali ini. Nah, ini ID 1. Nah, harusnya ini namanya ini sesuai dengan ID-nya di sini ya. Tapi karena ini kan belum connect database ya. Jadi ini kosongan dulu enggak apa-apa. Oke. Ini apa? Namanya kurung bracket ya, atau kurung kerawal. Ini namanya interpolate. Jadi kita bisa nambahkan variabel apa aja. Itu kita lemparkan dengan data ini ya. Cara lemparnya ini kayak gini. Data terus array. Jadi array-nya ini nanti akan jadi langsung variabel ini. Jadi kalau array-nya name ya berarti name kayak gini. Sesuai key-nya ya, key yang ada array yang dilempar di sini. Oke, ini sudah. Kemudian satu lagi kayaknya delete ya. Oh ya, action-nya belum. Action-nya ini photos.update. Jadi action-nya kita tambahkan dulu. Jadi sama seperti store ini. Ini aja dulu. Ini action-nya berarti update tadi. Pelanggan berhasil diubah.
Nah, coba kita ubah. Kita submit aja. Oh, ini rutenya belum di set. Ini salah ya. Routing action-nya diedit ini. Nah, ini salah ini. Harus sesuai dokumentasi itu. Ya, ternyata ini ya. Put atau patch foto slash foto. Berarti benar saya pelanggan. Tapi ini kasih seperti ini. Atau ini nggak usah pakai ini juga tidak masalah karena kan dia string. Nah. Ya. Ulangi lagi dari daftar kita ubah, kemudian ubah ini di save. Nah, aksinya akan muncul message pelanggan berhasil diubah di sini. Oke, yang satu itu hapus ya. Hapus. Tambah satu lagi hapus. Hapus. Nah, tapi ini bukan link ya. Kalau hapus itu ini kasih gini aja. Jadi nanti manggil post ya. Post ke actionnya hapus itu berarti di sini. Nah, ini saya samain dulu dua. Dokumentasi. Nah, ini ya metodenya delete, kemudian ini jurinya gitu, berarti nanti pelanggan slash ID-nya. Nah, terus X-nya itu destroy. Jadi kita buat dulu di controllernya metode yang namanya destroy. Metode atau function yang namanya destroy di sini ya, destroy. Ini pelanggan berhasil dihapus ini. Nah, di sini mudahnya itu kalau kita tanpa JavaScript ya. Jadi di sini kasih form aja kayak gini kan. Form kecil. Terus metodenya post. Dan tambahin ada SFF, dan add method dengan kayak. Nah, ini delete. Ini berarti button.
Ya, actionnya kemana tadi? Actionnya ke pelanggan /ID-nya ya. Nah, ID-nya itu jadi bisa dapatkan di sini. Sorry, ini karena di list ya. Di list ini tadi masih biasa aja satu kayak ini. Oke. Nah, ini pelanggan berhasil dihapus. Oke, berarti untuk routing resource ini sudah selesai. Jadi, penulisan kita nggak perlu satu-satu seperti ini, root get, putus, /create, post, /pelanggan, misalkan get /pelanggan /ID-nya. Nah, ini cukup kita tuliskan root resource ini. Tapi action-actionnya ini harus mengikuti ya ini. Handle by resource controller ini. Nah, oke, satu lagi ya, ini view ya. Jadi view itu sebenarnya tadi kan banyak sekali ya. Nah, ini termasuk bagaimana kita membuat ini yang melempar variabel dari controllernya. Ini kan tadi udah dijelasin ini. Ini kalau return view dating seperti ini, name, James, jadi nanti di sini keluarnya hello, James. Master directory ya, ini kayak tadi ya. Dia kan nyimpannya di admin.profile, jadi view-nya rendernya admin.profile. Path-nya ada di resource view /admin/profile, namanya profile.php ya, ini nama filenya. Nah, tapi manggil view-nya admin.profile, kayak tadi pelanggan /create.blade.php ya, kan nama filenya create.blade.php dalam folder pelanggan. Nah, itu nanti memanggil view-nya ya pelanggan.create ya, gitu. Atau bisa kayak gini ya, pakai with. Yang penting biasanya itu ini masuk ke blade ya, blade ini ya. Karena kan tadi view-nya pakai blade. Ini banyak sekali sebenarnya. Ini nanti termasuk masuk ke templating itu nanti harus menguasai blade ini. Kalau kita mau pakai blade. Kalau Laravel untuk full stack ya biasanya mau nggak mau view-nya pakai blade ini. Nah, kita kenalan dulu yang namanya for each. Jadi kalau kita mau render data, kayak gini ya modelnya nanti. Tapi datanya itu dalam loopingan. Seperti yang ada di data pelanggan tadi, daftar data pelanggan. Ini ya.
di sini ini ya. Nah, di sini ini kan sebenarnya tadi kan saya tuliskan 2 baris ya. Di dalam TR ini kan ada 2. Nah, harusnya ini kan nanti banyak banget. Nah, banyak banget ini juga datanya bukan dari sini, tapi dari kontrolernya ini. Nah, kalau konsep MVC biasanya datanya diambil dulu dari model, kemudian modelnya di controller, nanti ketika view nanti akan dilempar datanya seperti ini. Data. Nah, datanya ini biasanya nanti dari model. Nah, karena kita belum membahas model, belum membahas database, jadi kita buat array terlebih dahulu aja. Jadi dalam array itu, nah ini masing-masing punya array juga, misalkan name, nama aja ya, nama akun, kemudian phone, kemudian alamat, nah ini banyak banget. Mungkin bisa ribuan itu kayak gitu sesuai data yang ada di database ya. Tapi kalau di sini kan ini saya contohkan untuk beberapa aja pakai array. Jadi kalau untuk database, ambil dari database nanti kan tergantung data yang ada dalam database ini. Nah ini datanya kan udah kita set, ini data dummy. Ya, kita mau render ke pelanggan indeks ini. Nah caranya ini bukan satu-satu kayak ini ya, tapi ini kita lakukan perulangan di dalam sini ya, R-nya dari sini. Jadi pakai for each di sini, for each. Nah, kemudian datanya apa? Kita rendernya tadi kan data, kemudian langsung ini ya. Ini gini aja. Ini betul data. Jadi data itu nanti ada di dalam field data ada key yang namanya pelanggan. Nah, jadi nanti pelanggan ini yang akan diulang. Pelanggan. Kalau banyak kan biasanya kalau Inggris tuh di sini bisa tambahkan S kayak gini ya. Kalau di sini Indonesia jangan ya. Kita buat aja namanya daftar pelanggan. Daftar pelanggan. Ya. As pelanggan. Nah ini harus ada
and for each-nya. Jadi ketika perulangan pasti kan harus ada and-nya. And for each. Makanya ada 3, tapi namanya masih sama kan. Karena di sini kita belum ubah ya, namanya di sini. Nah, ini bisa gunakan seperti ini. Pelanggan. Nah, ini kan tadi isinya kan array. Nama. Telepon. Alamat. Nah, ini sudah sesuai data yang ada di sini. Nah, ini banyak banget dokumentasinya. Ini ada if juga misalkan. Ada for. Ini kalau perulangan. Biasa, kalau for each kan biasanya array. Bisa buat condition juga, misalkan kan ini tambah aja kelamin misalnya. Kelamin ini isinya pria atau wanita. Wanita W. Jangan baca jono wanita aja. Nah, di sini if-nya misalnya kita tambahkan satu lagi ya, jenis kelamin. Ini if-nya di sini, if ya pelanggan kelamin ya, sama dengan pria, nah, misalkan laki-laki. Kemudian else if wanita nanti perempuan. And if. Nah, ini kelaminnya kan tadi Jonathan di saat perempuan, jadi dia perempuan. Nah, sebenarnya kondisi di sini kurang tepat ya. Maksudnya kasusnya kurang tepat karena ini kan sebenarnya bisa langsung satu coding ya gitu. Tapi penggunaan if else yang di Blade itu kayak gini ya strukturnya. Ini hanya contoh saja. Ini sebenarnya bisa langsung kayak gini sih. Pelanggan kelamin, nah, misalkan pria, dia ditulis laki-laki, kalau wanita dia wanita. Selain itu wanita. Oh, ini ada error ya. Undefinite the key wanita. Nah, coba kita lihat kodenya. Oh, ini ada
ketambahan karakter ini bikin error. Harusnya tutupnya di sini. Nah, seperti itu. Ini lebih simpel kan seperti ini. Karena ini konteksnya satu baris saja kan cuman cukup. Nah, kalau misalkan ada beberapa baris kayak gitu, misalkan ada fitur kalau di halaman ini nggak boleh akses menu ini kayak gitu. Nah, itu pakai else if gitu. Nah, ini banyak sekali ya dokumentasinya, jadi teman-teman bisa baca-baca, coba nyobain kayak gitu di sini. Nah, paling yang kita praktekkan dari ini cuman itu aja sih. Selepasnya mungkin bisa ekspor sendiri. Kayak kalau kayak gini nanti biasanya ada yang belum ngerti atau apa, teman-teman bisa tanyakan di grup kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman baru nyobain kayak gitu. Oh, ini out maksudnya apa? Ini kan kalau belum sampai out ini berarti kan nanti nggak tahu out ini itu apa. Out ini biasanya nanti kalau dia sudah login kayak gitu. Oke, untuk materi hari ini sebenarnya sudah mencakup ini ya, banyak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu ya, supaya nanti jelas. Silahkan pertanyaannya disampaikan di WhatsApp aja di grup. Nanti kalau misalkan kurang jelas pertanyaannya nanti bisa saya minta untuk ini ya, speak di Zoom-nya. Oke, jadi Zoom kali ini tetap direkod ya. Nanti seterusnya akan tetap direkod. Nanti akan kita upload di folder yang kemarin Google Drive itu. Jadi untuk sesi kedua nanti juga akan upload sampai selesai. Nah. Jadi ada pertanyaan, maaf Kak, izin bertanya untuk absensinya di mana Kak? Maksudnya absen apa ya? Saya kurang ngerti. Mas Ilham. Silakan speak di untuk menjelaskan maksudnya absen apa ini. Halo, Mas Ilham bisa aktifkan speakernya terlebih dahulu, enggak apa-apa. Halo. Oke, kalau belum ada, jadi coding kita ini nanti juga kita simpan juga ya di GitHub. Jadi nanti kita share juga biar teman-teman mudah untuk cari contakannya ya, apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Saya buat git baru aja.
Ini. Oke, ini sudah saya share gitnya. Nanti saya kirimkan ke WhatsApp aja, ke grup WhatsApp. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat kodenya itu nanti bisa langsung lihat di sini. Dengan kayak kita buat root web seperti ini. Saya share di WhatsApp aja ya. Sudah saya share di grup ya. Teman-teman bisa mengunjungi itu. Kayak ini tadi pertanyaannya Mas Jam absensi Zoom. Sebenarnya nggak perlu absensi sih. Saya kira teman-teman kalau mau datang ya silakan, kalau enggak tidak apa-apa. Kalau mungkin kan ada teman-teman yang berpikir kalau ini terlalu lambat materinya atau apa, silakan. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar sendiri juga enggak apa-apa. Kalau mau mengikuti juga tidak masalah. Dari awal kita juga ada videonya juga, misalkan ketinggalan nanti teman-teman masih bisa akses ya rekamannya, itu nanti di Google Drive nanti akan kita sharing juga sesi kedua ini. Kemudian ada yang tanya ini juga, kalau kita mau library CSS atau JS caranya gimana Pak? Ya tinggal aja masukin. Nah, misalnya contohnya biasanya kan yang terkenal itu kan pakai Bootstrap ya, kalau CSS-nya. Bootstrap. Nah, kita langsung ke W3 School. Kalau untuk belajar web kan pakai W3 School. Bootstrap 4 atau Bootstrap 3 aja. Bootstrap. Malah sudah Bootstrap 5 ya. Ini terserah sih. Kayak gini contoh ya, kalau pakai Bootstrap itu kan kodenya seperti ini. Nah, maksudnya mau kayak gini ya, ambilin kayak gini. Ini copy aja langsung jalan. Oke, saya tutup dulu semuanya. Kita buat misalkan halaman dummy untuk Bootstrap. Render view Bootstrap misalnya. Copy, aduh sorry.
Copy aja. Save as. Kemudian simpan ke resource. Views langsung gini aja ya. Bootstrap. Bootstrap. Nah, ya. Ini bagi yang udah kenal Bootstrap. Nah, ini kalau kita akses halamannya nanti akan seperti ini. Ya, localhost halaman request Bootstrap. Sama kan. Nah, masalahnya ini kan JavaScript-nya, CSS-nya ini masih ngelink ke yang online ya, online. Jadi ini bukan di lokal kita lah. Kalau kita mau naruh CSS ini di lokal kita, jadi kita harus download dulu CSS-nya ini ya. Ini kan view page source, download dulu CSS-nya ini. Nah, Bootstrap main CSS. Nah, ini di save. Di folder Laravel kita ya, Laravel kita, kemudian di folder public. Nah, ini misalnya kita mau mengelompokkan CSS, khusus CSS ya CSS, berarti kita buat folder ada namanya CSS, bootstraping CSS, kita save. Nah, kalau udah gitu, nah kita bisa ganti linknya nih, linknya slash CSS, bootstraping CSS. Nah, karena di lokal kita itu semua nanti kalau yang aset-aset statis ya seperti CSS, JS itu ya nanti masuknya ke public ini, folder public. Nah, di sini ya. Nah, coba kita reload dulu, kita lihat source-nya. Nah, ini kan ini udah berubah nih ke lokal kita. Gitu. Nah, misalkan jQuery-nya juga mau di-download nih. Nah, folder JS, jQuery JS, terus satu lagi Bootstrap nya juga Bootstrap JS ya, save as aja. Nah, kita ganti linknya /js/jQuery. Ya, ini sama aja /js/bootstrap.js. Nah, ini kita lihat source-nya. Ini sudah mengarah ke lokal. Terus kita reload aja. Nanti tetap sama aja halamannya. Nah, seperti itu. Itu ya pertanyaan dari Mas Freddy Tandila. Nah, kalau ini nggak ada materi khusus. Nanti yang materi khusus untuk nanti yang templating itu nanti. Jadi kalau library CSS sama JS cuman gitu aja. Naruhnya di public. Nanti yang templating itu nanti yang terakhiran ya. Itu nanti ada materi khusus. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin? Oke, teman-teman bisa ini ya,
Bisa lihat di sini materi sampai selesai mungkin nanti ya, sampai selesai ya. Ini kan up dan terus, jadi saya hapus aja perubahan yang terakhir ini. Code JS dan CSS. Nah, readme-nya tak ganti juga. Ini ganti aja. Pak. Salah. Ini kayaknya nggak sinkron. Nanti saya push ulang aja. Nggak sinkron antara editor saya dengan yang ada di terminal. Silakan ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ini Mas Rehan, maaf memang ada absensinya. Nggak ada, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi bebas teman-teman mau mengikuti, kalau dirasa materinya terlalu lambat atau apa, ya silahkan mau cari materi yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti ya silahkan. Nah, nanti juga misalkan teman-teman terlambat untuk mengikuti, masih ada rekamannya dan kita upload di Google Drive-nya. Jadi teman-teman bisa tonton ulang. Nah, harapannya sih memang kelas ini kelas awal ya, karena kelas awal untuk teman-teman yang ingin belajar Laravel dari awal. Jadi mungkin yang belum kenal atau mungkin sudah kenal tapi baru nyobain dikit-dikit gitu. Atau mungkin yang udah nyobain framework lain tapi belum pernah nyobain Laravel kayak gitu. Nah, nanti materi yang advance juga akan disampaikan, tapi bukan di sesi Laravel Bootcamp kali ini. Maksudnya target kita ini adalah materi basicnya. Jadi nanti kalau ada kesempatan bisa kita sharing lagi materi yang lebih advance. Jadi kalau Laravel itu kan banyak sekali sebenarnya materinya ini. Jadi nanti bagaimana membuat command line sendiri ya, artisan tadi, terus menggunakan cage, kemudian dan lain-lain. Ini yang advance itu nanti
belum kita pelajari di sesi ini. Jadi di sesi bootcamp ini ya selama bootcamp ini itu cuman materi basic dan nanti sampai kemarin kan sudah jelas ya targetnya sampai bisa CRUD dan mengenal REST API untuk CRUD. Termasuk templating juga ya, templating dari template admin yang sudah ada nanti. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Nah, justru karena kalau bootcamp online ini ya kesempatan bertanya itu lebih ini ya, lebih luas ya. Silakan kalau mungkin ada yang ragu atau apa. Karena kalau teman-teman mau belajar sendiri sebenarnya masih banyak sekali sumber-sumber ya, apalagi kalau Laravel ini mesti di YouTube sudah banyak sekali sumber-sumber. Nah, justru ketika kita mengikuti bootcamp kali ini ya kesempatan kita untuk bertanya itu jauh lebih banyak kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman belum ada pertanyaan ya silakan nanti coba-coba dulu atau mungkin besok baru mau ditanyakan atau baru mau persiapan dulu. Coba-coba kemudian nanti baru ada ketemu errornya kemudian baru tanyakan silakan. Ini waktunya masih 10 menit. Untuk bootcamp ini mungkin kita nggak harus sampai 8 ya, 8 pertemuan, tapi kalau kita cukup sudah membahas semua target kita ya nanti kita akan selesai. Tapi target saya kayaknya sih maksimal 8 pertemuan itu sudah selesai di materi-materi basic ini. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, mungkin saya menawarkan pada teman-teman yang mungkin mau jadi relawan untuk jadi host, silahkan ya, agar ini ya materinya bisa berjalan lancar. Jadi kalau mungkin saya host sendiri, kayaknya ada teknis yang kurang apa ya namanya, misalkan kayak tadi ada kendala suara dan lain-lain itu nanti bisa dihandle oleh si hostnya itu. Silakan kalau mau daftar jadi host. Saya persilakan ya. Oke, kalau dirasa sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sesi bootcamp yang kedua ini. Jadi kita tadi udah belajar view, udah belajar controller, kemudian belajar routing. Nah, di kesempatan yang akan datang kita akan belajar yang namanya middleware. Jadi manfaatnya apa nanti middleware itu, terus kemudian penggunaannya apa. Terus kita mulai mengenal request ya. Request itu. Jadi kalau ada form tadi, form yang diisi tadi itu gimana sih nangkap datanya, data yang diisikan tadi ya. Kayak itu nanti kan di requestnya. Serta respon yang baik itu nanti seperti apa. Nah, kalau waktunya cukup nanti mungkin bisa masuk ke database. Saya kira sih cukup sih. Ini cukup mudah ya, request itu cuma beberapa aja. Nanti kita masuk ke database. Nah, database ini ada terpisah ya menunya di sini. Jadi kita
maka nanti pembelajarannya database di sini. Terus kita kenal juga yang namanya model. Jadi Eloquent ORM ini. Di sini ini terpisah. Database dan model ini terpisah. Jadi kalau waktunya cukup nanti masuk ke sini. Saya kira ini mudah soalnya middleware ini cukup ini aja ya. Paling perkenalan aja, terus kemudian konsepnya seperti apa, terus cara makanya gimana, gitu aja. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya izin tutup sesi yang kedua ini. Nanti rekamannya akan segera diupload kalau sudah selesai renderingnya. Nanti akan di-share di WA, di grup WA ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Akhiri meeting kali ini.